Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min indik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala lan teman-teman dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam. Dawuhipun Kanjeng Nabi, yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin fayunati munatin ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji fayaqumun wa hum qalilun fayadkhulunal jannata bighairi hisabin. Yuhsyaru bakal den kumpulake sapa annasu menungso fi sa'idin ing dalem pelataran wahidin kang siji. Wayunadi mongko undang-undang sapa munatin tukang undang-undang. Pengundange ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji. Aina iku ing dalem di alladzina utawi wong akeh kanat kang ana iku tatajafa padha benggang apa junubuhum lambunge alladzina. Benggang anil madaji iki saking gon turu miring. Fayakumun mongko padha jumeneng sapa alladzina, tapi indahnya wahum halih utawi alladzina iku qalilun idik. Fayadkhuluna banjur padha mlebu sapa alladzina aljannata ing swarga lan mlebu swarga bi ghairi hisabin kelawan tanpa dipun landrat utawa tanpa dipun etung. Wa qala lan dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam qalat dawuh sapa Ummu Salman bin Daud, Ummu Sulaiman bin Daud, arepe mboke Nabi Sulaiman. Dawuh ngene, ya bunayya ngger anak ingsun, la tuksir an-nauma bil-lail. La tuksir aja ngekeh-ngekehake sira an-nauma ing turu bil-laili ing dalem wektu.
Fa'inna man mongko sak temene wong yuksiru kang ngekeh-ngekehake sapa man annauma ing turu bilaili ing dalem wektu wengi yakti mongko bakal teko sapa man fakiran halih wong kang fakir yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Siang yang penuh barokah, siang yang penuh rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita semua kumpul di aula Sa'adah pada siang hari ini dalam rangka melanjutkan kajian kita Risalatul Mu'awanah pada siang hari ini di keluarga Sa'adah. Tentunya harapan demi harapan kita semua, apa yang kita aktivitaskan pada siang hari ini termasuk ngaji di aula Sa'adah, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang utama muga-muga dicatet jadi amal hasanah kula panjenengan benjang wonten ing yaumul kiamah. Yang kedua, mugi-mugi dipun dadosaken sababiyah dadekno sebabe ingkang sakit dipun paringi sehat, ingkang gadah keluarga sakit mugi Allah sehatkan keluarganya, ingkang susah mugi Allah bungahkan, ingkang galau mugi Allah move on kan, ingkang gadah masalah mugi Allah mudahkan masalahnya, ingkang gadah hutang mugi Allah lunaskan hutangnya, ingkang masih jomblo mudah-mudahan Allah temukan jodoh, ingkang hamil mugi paring kesehatan bayinya, ibunya melahirkan dikasar selamat ibunya, selamat bayine, ingkang jadah putra mugi-mugi Allah rizkikan duriyah ingkang soleh solihah, ingkang dereng gadah mantu wayahe mantu muga-muga yo pinanggih mantu ingkang soleh lan solihah. Amin Allahumma amin. Dan yang paling utama dan pertama, muga-muga sewaktu-waktu Allah memanggil kula panjenengan mugi-mugi dalam keadaan ingkang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan sebagaimana adabiyah waktu malam hari kemarin ya, sudah sama di Kifayatul Adhiyah, di Hidayatul Hidayah hampir sama. Kita masuk pada dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dadi wong wis bolak-balik diaturaken wonten kitab Hidayah. Lek eneng wong awan turu bengi mboten tahajud niku ora ilok. Diserupakan ada orang sahur di malam hari tapi siang hari mboten poso. Niku elek yang ngisin-ngisini ketoke bengi sahur terus tiba awan mboten poso. Enten eneng wong awan kuwi turu tapi bengi mboten kuat ibadah. Ya patong ibadah karo turu. Nah, niku isin elek mboten apik. Karena orang-orang yang dipersilahkan tidur qailullah, tidur di waktu menjelang sholat zuhur, memang waktu itu memang pantas dan layak untuk digunakan tidur siang hari. Karena dampak daripada den. Enak awang. Kusang saya kedua pala malah turu sih. Sedih mas bahasa. Loh, tempat pun di mana? Terus temu.
mobil yang kono. Kunci mobil. Untuk motor turun ripat. Oke. Tapi udah gantan dulu. Ada motor apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi tidur qailullah itu memang tidur yang baik, waktu yang istimewa. Dengan tidur cukup 1/4 jam tapi mampu untuk membawa kita fresh kembali. Ya, itu memang luar biasa. Karena dipersiapkan untuk apa? Orang-orang yang tidur qailullah memang dipersiapkan untuk qiyamul lail. Ya, ewa semono kita sudah ngaji bolak-balik. Tapi ya memang qiyamul lail belum terbiasa, pasti ya. Lah belum terbiasa, pasti ya. Bukti kalau tahajud itu berat, Nabi dawuhaken yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin. Fayunati munadin aina alladzina kanat tatajafa junubuhum anil madaji. Dawuh Kanjeng Nabi besok ning dina kiamat wong niku dipun kumpulaken dalam satu pelataran. Pelataran itu piye nggih? Ora-ora niku lho maksud pelataran. Jadi ada dalam satu halaman, katakanlah halaman pelataran kuwi. Besok di hari kiamat manusia dikumpulkan dalam satu halaman yang disebut mahsyar. Kemudian ada sebuah panggilan dari arah Allah, seorang yang bertugas memanggil. Panggilannya ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji. Di manakah orang-orang yang mampu untuk membangunkan punggungnya, membangunkan lambungnya dari tempat tidurnya, ya, dalam rangka untuk bertahajud. Ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji. Diweneng lho, soalnya wong sing kuat bangun dari tidurnya tapi hanya kenting bloko balik neh ya. Balik turu maning, boten kok terus tahajudan. Jadi di sini ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji, sing dikarno ning kene sapa ya wong-wong sing bodho gelem tangi tahajud ning gone mahsyar. Di tengah wong bodho poyang karo payingan molak-malik jublek mulai menungso mboten karo-karuan wonten mahsyar benjing, tiba-tiba ada panggilan ini. Ayo, mana. Orang-orang yang bangun malam untuk dalam rangka bertahajud. Ternyata setelah dipanggil seperti itu, fayakumun kuwape kodo jumeneng, hanya tetapi wahum qalilun, hanya sedikit sekali. Akan tetapi orang-orang yang bangun di tengah malam itu atau sepertiga malam itu hanyalah sedikit. Nah, dawuh niki memang gambarno bahwa kita bisa memahami, menyimpulkan bahwa ternyata tahajud itu bukanlah sesuatu yang mudah, ibu-ibu. Buktinya saja Nabi mengatakan besok ning dina kiamat menungso dikumpulkan dalam satu tempat namanya mahsyar. Ternyata ketika ada panggilan, di manakah orang-orang yang ahli tahajud di waktu malam, yang bangun kata Rasulullah hanyalah sedikit. Ini menggambarkan bahwa betapa beratnya sebuah ibadah yang namanya tahajud. Tapi tidak berat bagi mereka yang mendapatkan hidayah atau mendapatkan ma'unah atau inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lek terah wong niku dikersakno Allah sak tahajud, tidak ada yang sulit, bahkan tidak ada yang berat. Mula berkola berkali kula matur,
ketika ada orang diberikan kemampuan oleh Allah tahajud, maka sibuklah Anda dalam mensyukuri sebuah tahajud itu. Jangan Anda sibuk menuntut akan tahajudmu untuk dipenuhi setiap hajatmu. Dan jadi sibuklah syukur, sibuklah matur suwun, ya Allah, matur sembah nuwun Gusti, jenengan kula iki turune jam 12, tapi kapan jam 3 kok mesti jenengan bangunkan ya Rabb. Ini tanpa anugerahmu, tanpa fadlmu, boten mungkin kula saged tangi ya menten. Mulane wong sing ngenten iki dipun dawuhaken nggih, fayadkhuluna, kemudian mereka masuk al-jannata ing swarga, mlebu swarga nebi ghairi hisabin kan tanpa petungan. Jadi digoleki tujuan apa? Ingin disendirikan, ingin nanti orang-orang yang akan masuk surga bighairi hisab. Tapi sudah Pak, sugiyo lah ahli tahajud ya genah, betul balik dipun hisab bandane. Sugiyo lah ahli tahajud tetap betul dipun hisab. Karena mungkin dengan tahajudnya inilah yang mampu untuk membawa seseorang bisa menggunakan harta benda sesuai dengan porsinya, menggunakan harta bendanya sesuai dengan kehendaknya, ya Allah karpe, maka tidak perlu untuk dihisab. Karena setiap harta yang sudah diserahkan atau dipergunakan sesuai dengan kehendaknya itu tidak akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tahajud itu biasanya wongnya apik. Ya kan? Biasanya wongnya apik dalam mengemas apapun, mengelola apapun, wali tahajud lebih apik. Buktinya disuruh masuk surga dengan tanpa ada penghisapan. Ya penak-penake wong. Semono niku barang abot. Tahajud ini barang abot. Makanya orang-orang ahli tahajud itu mesti luar biasa. Sebagaimana yang ono gending Jawa muni niku aja turu sore turu sore turu nekere turu wengi turu newali turu wengi turune para kiai. Mergo kiai ini kulek dalu mboten tek sare nanten lho. Jadi kiai niku mboten kaya kula jenengan sel turu-turu mboten. Kiai niku lek sare ada batasan nek urung jam 12 dereng sare, engko jam 3 sampun bangun dari tidurnya sampai teko subuh mboten sare malih. Maka sesuai kalian bapakan bawakan Rasulullah dengan Ummu Sulaiman bin Dawud, daripun ibu Nabi Sulaiman bin Dawud datang putrane Nabi Sulaiman, ya bunayya ngger anak ingsun, la tuksiru an-nauma, la tuksir an-nauma, la tuksir aja ngekeh-ngekehno sira an-nauma ing turu bilaili ing dalem wektu wengi. Ora ana critane kiai turu wengi 8 jam ora ana crita. Kiai wengi turu 8 jam ora ana sejarahe. Mboten enten. Jam 09.00 pan turu mboten enten critane. Kiai mboten mungkin ngoten iki. Karena dawuhipun ibu Nabi Sulaiman datang Nabi Sulaiman niki buktine dawuh Sulaiman, ya bunaya kata Ummu Sulaiman, ya bunaya anak ingsun, janganlah kamu memperbanyak tidur di waktu malam. Apa alasannya Ummu Sulaiman kok dawuh dateng putranipun supados boten sare kathah-kathah di waktu malam? Ketahuilah nak fa innan nauma mongko sak tempain naman mongko sak temene wae. Sesungguhnya seseorang yuksiru yang memperbanyak siapa orang an-nauma akan tidur bilaili di waktu malam, yakti maka dia akan datangkan fakiran dengan keadaan fakir besok wonten dina kiamat. Maka dia akan didatangkan fakiran yaumul kiamati besok dina kiamat itu dia fakir. Lane karep aja turu sore turu
sing abot, orang duwe amalan yang dan para akhirnya yang dunia ya saged wonge melek bengi niku mau dawuh kiai kula niku dipun paringi tigang perkawis wong sing turune sarene wedal dalu niku dipun paringi tigang perkawis kan Allah. Siji mboten gampil sakit. Nomor loro gampang dipun kabul menapa ingkang dados niat lan tujuane. Nomor 3 kaparingan perkawis sing tiyang lintu mboten nyumarti perkawis kala wau. Itu manfaat tidur malam di antaranya dari kiai kula di antarane telu sing menonjol wong iki lek kuat nahan turu minimal jam 12 minimal sapa waktu di barang lagi turu. Tapi jam 3 yo tangi. Ora kok jam 12 turu jam 7 bapak terus sapa. Tapi jam 3 tangi, jam 3:04 bisa bangun. Itu memang dijanjikan fadilah daripada tidur waktu malam cara kesehatan itu tidak baik. Jangan tidur waktu malam, cara medis itu tidak pas. Mengganggu kesehatan kata. Tapi tidak kata-kata orang-orang sufi ini tidur malam satu kamu akan dimudahkan datangnya rezeki. Rezekinya akan dimudahkan oleh Allah dengan belum melaknat. Melek ini. Yang kedua, Allah akan berikan kesehatan. Insyaallah wong melek ini sehatnya bagus, kesehatannya bagus. Yang ketiga, Allah akan tampakkan hal-hal yang orang lain tidak melihat. Dia akan diberikan oleh Allah melihat sesuatu yang orang lain tidak mampu melihat sesuatu tersebut. Maka betul kata Ummu Sulaiman, ya bunayya la tusir an-naum fil lail fa inna man yusiru an-nauma fil lail ya'ti faqiran yaumil qiyamah. Jadi wong-wong sing akeh turune ning wektu bengi, besok ning dina kiamat kene mulane penting jero aja turu sore kiamat kesekere itu mboten duwe amalan sing menonjol, orang duwe amalan yang berharga di hadapan Allah. Dan jadi memang sekali lagi saya sampaikan bahwa tahajud itu fadlun minallah atau hadza min fadli rabbi. Jadi tahajud ini adalah fadl dari Tuhan kita. Kalau tidak ada fadl dari Allah, tak mungkin seseorang bisa tahajud. Tapi secapek apapun orang, sekesel apapun, sengantuk apapun, ketika ada fadl dari Allah, ya Allah, tahajud itu lo enteng. Waktu munajat yang jadi pangeran, waktu bengi disyukuri. Ini apa kok waktu bengi? Karena malam itu rahmat Allah, malam adalah waktu di mana seorang hamba hendaknya bermunajat pada Tuhannya. Curhatlah kepada Tuhanmu, jangan curhat pada semua manusia, curhatlah pada Tuhanmu, karena masalah Tuhanmu. Dan masalahmu sama Allah, maka curhatlah kepada Allah. Di mana Pak waktu yang tepat curhat? Waktu yang tepat curhat adalah waktu malam hari. Mulane jauhipun dinten Yahya bin Razi ya Rabb boten wonten dalu ingkang sae Gusti dalam munajatnya beliau. Tidak ada malam dikatakan baik tanpa malam bisa bermunajat dengan ya Rabb, kata Yahya bin Razi. Jadi wengi wau ana wengi sing apik, lek kapan wengi apik adalah malam di mana manusia bisa bermunajat pada Tuhan. Ada curahan apa nggih, curhatan yang tepat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betul kata Yahya bin Razi, boten wonten dalu, tidak ada malam dikatakan baik kata Yahya bin Mu'adz kecuali di malam itu, di mana ada malam jenengan bisa bermunajat kepada Allah, maka itulah yang disebut malam yang baik. Ini anang bengi mendino liwat tengkulon jenengan, tapi kenyataane boten mampu untuk membawa kita untuk bermunajat pada Tuhan kita, kepada Allah. Artinya orang ini tidak menemukan kebaikan di malam hari. Temukan malam harimu,
temukan kebaikan di malam hari dengan bisa bermunajat kepada Rabb-Nya. Ben ora fakir besok ning dina kiamat. Samping niku kan kita sudah pernah ngaji dong ya, bahwa di dalam kitab Muawana dulu di bab awal dulu, tahajud itu bisa menyehatkan orang, tahajud itu bisa memudahkan datangnya rezeki. Tahajud itu banyak kemarin tuh di depan bab depan itu banyak. Di samping kere ning akhirat ning dunya pun insyaallah mboten kaparingan kere. Wa qala dawuh sapa Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ghazali iklan merwasira kata Imam Ghazali ini annal laila sak temene wengi wan nahar lan rahina iku arba'a wa isrun ana iku arba'a wa isrun ana 24 apane saatan jame persis karo ning kitab napa Hidayatul Hidayah Imam Ghazali ya padha no dinukil ning kene, dinukil ning rika, sae mawon. Fala yakunu mongko ora ana apa naumuka turu sira fiha ing dalem lail utawa saah arba wa isrun iku aksara luweh akeh min samani saatin katimbang 8 jam. Fayakfi mongko nyukupi ka ing sira, fayakfi mongko nyukupi ing sira in ista lamun urip sira sitina ing dalem suwida apane sanatan taune apa sing nyukupi ayyudai ayen to niyak-niyake antudai yen to niyak-niyake sira minha saking napa arba wa isrin minha saking samani isrina minha saking arba wa isrin nisrina ing 20 apane sanatan taune. Dan ngeten. Jadi wahia utawi isrin iku as-sulusu sepertelon. Wa mata ta'azzara lan kapan-kapan dadi angel alaika ing atase sira fi ba'dil mawadi'i ing dalam sekene panggonan apa aljam ngumpulake bainat tayamuni ing dalam antarane turun miring wal istiqbal wadem ngulan hanum mongko turu sira ala yamini ka ing atase arah tengen sira wastahid alla tastadbir al qiblata ila akhirih. Bon, Dawe pun Imam Ghazali ngene, ketahuilah bahwa sesungguhnya malam dan siang itu terdapat 24 jam. Fala yakunu naumuka fiha aksara min samani sa'atin apabila tidurmu dalam sehari semalam terkumpul 8 jam maka cukuplah kamu menyia-nyiakan umurmu 20 tahun in istasitina hasanatan apabila engkau dihidupkan Allah 60 tahun maka sepertelone urip mong sing umur 2 tahun sing turune 8 jam sedina iku digowak umure kelawan 20 tahun. Iku sing tinggi turu tok mulane turune wong berilmu mboten kasia-sia Bu. Turune bismillahirrahmanirrahim niat turu kok pengganggu tahajud, niat turu persiapan kok tahajud ben mboten ngantuk. Lah niku dadi ibadah mboten sia-sia. Yang dikatakan sia-sia nih lah uang sing turu 8 jam tidak ada niatan untuk apapun. Kaya kula arek lubar dhuwur ngaji ya kula kudu turu esuk turu se. Kula ngaji lu ben ora ngapa-ngap karena saya sering terjadi kejadian ketika saya tadi pagi tidak tidur sebelum dhuwur belum tidur kok bar dhuwur ngaji mesti kula ngantuk. Nah, sehingga itu ada pelajaran. Oh, lek ngono turu mesuk niatono engko ngaji bar dhuwur ben ora ngantuk. Itu jadi ibadah tidak sia-sia tidur seperti itu. Nah, ya bolak-balik ini semua akan terjadi kepada orang-orang yang tidak ahli ibadah, tidak ahli ilmu, tidak berilmu, umure mentak tinggi turu, iki turu sing ora ana manfaate. Lho ora lho Pak kabeh turu ora manfaate ya ana manfaate masyarakat kang ngaji ya Allah bismillah turu sesuk kangge golek nafkah keluarga. Lho diniatno turune dadi ibadah tidak akan sia-sia. Tapi ini secara logikane mawon wong kilek turu kok sedina 8 jam diparingi umur 20 tahun sing keguwak wektu 20 tahun selama hidupnya.
Durung sing yo dolanane. Mulane sak diitung ibadahe mek pira? Ngoten nggih, diitung ibadahe mek pira sak taun ki umure. Iku lek teko swidak, lek ora teko, teko ya malam mbok. Wah iya. Asulusu wa mata ta'adha alaika fi wa mata ta'adha kapan-kapan dadi angel alaika fi badil mawadi ing dalem beberapa panggonan apa jalu ngumpulake bana tayamuni wal istiqbal ngumpulno antarane turu karo tangi maka anum ala yaminika tidurlah ning gone arah lambung tengenmu wajtahid lan nemen-nemen sir ala tastadbira ing yen ta ora ngungkuri sir al kiblat ing kiblat berarti lek miring nengen supaya ora ngungkuri kiblat berarti mujure ngalor. Wa idza qasatta nalikane nejo sira bil ittijaika kelawan turun miring sira. Al istirahat ing istirahat gunan naum duduk mapan miring niat turu. Maka fala ba'sa mongko bahaya iku mau tata karo malih antat ja'ayan to itu ja'ayat toji'u antoji'an itu ja'ayat toji'u antoji'a ing yen to turun miring sira alal aisari ing atase arah kiwa ngeten maknane jadi lek kula sampean iki kon usaha maksimal tenan lek mapan turu kon miring nengen tapi yo usahakno aja sampai miring nengenmu iku ngungkuri kiblat. Nah, iso Pak miring nengen sing ora ngungkuri kiblat. Nggih, jadi usahakan untuk miring nengen dan berusaha maksimal untuk tidak ngungkuri kiblat. Berarti yo lek miring nengen ben ra ngungkuri kiblat berarti mujure kudu ngalor. Sampeyan bakal miring nengen tapi ngungkuri kiblat berarti mujur ngidul. Ada lho. Berarti enten to Pak sing miring nengen ngungkuri kiblat enten. Lek sampean miringe nengen kok mujur ngidul mesti ngungkuri kiblat. Lah maknane piye? Oh, maknane turune mujure ngalor, terus miringe nengen berarti jenengan madhep kiblat. Akan tetapi ada pengecualian di sini. Wa idza qasata bi tijaika al istirahah dunan naum. Lek turun miring mungkuri kiblat ki mangkok mek hanya niat untuk rebahan saja. Rebahan sebenarnya. Aku cara-cara wong Sunda, rebahan ngertos rebahan ya. Lese-lese, layah-layah cara wong Jawa Tengah layah-layah, ngeses cara Jawa Timur. Alah, ya istirahat. Yo miring tapi miring iki ora wong miring mapan turu ngono lho, Bu. Lek cara wong Sunda rebahan, cara wong Jawa Tengah layah-layah. Alah, ndure boyo astagfirullahaladzim. Ngono iku upama kok ngungkuri kiblat, diparil kok miringe nengen utawa ngiwak, utawa nengen ngungkuri kiblat mboten napa-napa fala basa, tidak ada bahaya dikala engkau memiringkan arah kiwa. Titik. Wa fin naumi lan iku ing dalem turu, waktal qailulati ing dalem wektu qailah iku maunatun bisa nulungi. Nah niki lho buktinya. Ya, wafin naumi khobar muqaddam ketika berupa sibah jumlah berupa jar majrur maka boleh jadikan khobar muqaddam. Wafin naumi niku ing dalem turu waktal qailulati ing dalem wektu qailulah maunatun utawa pitulung ala qiyamil laili ing atas ibadah bengi. Dengan tidur qailulah ada pertolongan untuk seseorang mampu ibadah malam. Maka dari itu fa'alaika mongkon netepono sira bihi kelawan naum qailulah. Mulane lelek piye ngelamatikan ya ra iso arep turu qailulah lamatikane teraya api, ora turun nduk. Ya lek ning omah diusahakan tidur di siang hari itu tapi yo kudu tahajud. Karena itu nek niati insya Allah bisa kok ya tetap bisa bangun tahajud apabila orang tidur qailulah dengan niat untuk isti'anah di qiyamil lail, insya Allah kita tetap ada pertolongan dari Allah. Wahzaran wadiyasir antanama yang kau turus. Ini tidur yang dilarang. Cara kesimpulannya ngono.
tidur-tidur yang dilarang. Wahdaran wedya sira antanama ing yen ta turu sira ba'da salat subuhi ing dalem salat subuh. Nah, mulai kula iki sene bakal kula turu sik kula wiritan dhisik, mari wiritan terus turu. Kalau ngaji ini on air, ya ngapa ngoten nika ndak iso turu. Namanya tidur habis subuh ndak boleh. Mulane kula turune mboten pas subuh, bar wiritan subuh. Wahdar antanama ba'da zuhur. Tidur yang dilarang dalam agama, dilarang tidur setelah subuh. Kenapa alasannya? Kilo bu eneng dasare, eneng dalile, sama ben udah wong tua orang nganggep ora elok londok turu bar subuh nyapa ngantuk ora elok urusan ta elok keri ngantuk iya kok turu telengko rada-rada engko. Alasannya apa? Tidur pas subuh ndak oleh, mulane wong wedok-wedok lan dibojo turu bar subuh terus susahe ditung wujud. Terok-terok Gusti Allah, kan kula sering matur Gusti Allah niku mboten seneng kalih turune wong ning telung panggonan. Siji turu bar subuh, loro turu bar maghrib. Nomor 3 turu wayah ngaji, lo ngaji mau. Timut Mbak. Yo ora iso wong merem kon ngemut. Timut Mbak. Neng, ngora timut. Jadi turu wayah ngaji lu digeten Gusti Allah, Bu. Mbak timut nggih, lawonge. Ngono kalau musim nyemut apane? Ya, gugah aklar kaya ngapa ya bakal tangi. Mulane yan. Ya mbak-mbae mbok dhewe ya ora ero. Kenyataane ya ora timut tenan berarti wonge sing turu. Wong headset niku pinge dhewe, mbak rada adoh. Ngeten iki. Ternyata di sini di dalam Lailatul Muawanah larangan waktu tidur. Yang pertama, wahdar antanama ba'da subuhi, hendaknya kalian takut untuk tidak tidur setelah salat subuh. Kenapa? Fa innahu mongko sak naum ba'da salat subuhi iku yamna'u bisa nyegah apa naum ba'da subuhi nyegah ariz kok ing tekane rezekimu kepotol titik yo nek batu foto lele rezekimu ditutul titik lele. Kesalahan lah gua semua bengi rezekiku bisa turu ora masalah wong gablek kowe jenenge nyapa turu esuk lha kerjaku bengi Bu lembur tak suwe bengi rezekiku lha bicara kenapa lah suwe bengi. Niki memang di samping itu memang ya tidak baik betul tidur setelah subuh dilarang. Di samping mencegah datangnya rezekimu. Atau tidur dilarang lagi ba'da salatil asri, tidur setelah salat ngasar. Kenapa? Salat ba'da asar tidak boleh. Fa innahu yurisul junun. Fa innahu naum ba'da salatil asri iku yurisu nyebabake to nekake apa naum ba'da salatil asri nekane al jununa ing jenjeng wong edyan pikirane kacau. Turu bar ngasar iku biasane pikirane kacau wampyok ora karo-karuan makane iso ndadekno sebab tumekane gendeng ning gone akal kula sampean lek turune bar ngasar. Tapi alhamdulillah di majelis-majelis itu kapan bar asar eneng apa? Eneng namanya zikir senja. Semangat rek kula ngrungokne ibu-ibu iki. Mbak-mbak iki zikir senja semangat mbok. Sing tau kurung kula nang hasanah niku moho iya niki kula melok zikir senja kapan kula ada waktu melok zikir senja kula. Oh enak ning awak melok zikir senja niku ning awak enak. Pokok mboten wayahe kula mulang madrasah ngotene mesti kula mengikuti. Jadi hasanah itu ada zikir senja. Kula mesti ikut. Cuma dari ngantos tekap mesti wis munggah asar ngimami jadi buat nuntut sampai tapi yang pasti saya mengikuti sampai ayat kursi habis. Nah itu tak ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Aja turu bar ngasar turu mari ngasar negakne sebab gendeng
Au qabla salatil isya utawa turu sadurunge sing nomor 3 tidur yang dilarang tidur sebelum sholat isya. Kenapa tidur sebelum sholat isya? Wa innahu mongko sak temene naum qabla salatil isya iku yurihu bisa nekake apa naum qabla salatil isya nekana al-araqa ing poyang payingan dandapan lho modele wong iki poyang payingan iki nekakno poyang payingane akal. Wa idza ra'aita lanalikane ningali sira wa idza ra'aita lanalikane ningali sira fi manamika ing dalem turu sira ngeten wa idza ra'aita lanalikane ngipi sira fi manamika ing dalem wektu turu sira ngimpi maing perkara yusiru kang bungahake apa maka ing sira min ru'ya nyatane impen pahmid mongko muji sira Allah ing Allah tata karamane Bu wa awil na'wilana sira ing ru'ya awilana bi khairin kelawan bagus munasibin kang mantesi yakuno mongko ana apa ru'ya iku kadzalika kaya mengkono khair dirupakno niki barang baku menurut kula barang penting tapi lek sampean anggap penting ya terserah soalnya wong iki andak kelas kados kula ngeten nek turu cek ngipi dolan jenengan ate ngipi napa mboten. Jadi orang-orang yang selalu tidur dalam keadaan ngipi ngipi niku Masya Allah ternyata menjadikan sebuah kebaikan. Ada kalanya impian, ada kalanya mimpi yang membahagiakan, ada kalanya mimpi yang menyusahkan. Maka di sini ada adabiyah ibu-ibu, untungnya kalau sampean kok ngaji. Maka dari wonten kitab niki dipun aturaken idza ra'aita fi manamika ketika Anda mimpi dalam tidurmu hal-hal yang membahagiakan kamu, maka bersyukurlah kamu tangi turu alhamdulillah sing rondo sing perawan ngipi taqatullah alhamdulillah. Ketemu jodoh mergo ditokat Allah cokot lho taqatullah kok ngoso minda Allah ki yang ngono kula ngono kuwi. Dari wong biyen lek kapan ana wong iki kok ditokat kula kuwi arep teko. Ana malih ngipi niku sing membahagiakan nggih, ana santri ngipi ngokok banyu kolah. Niku ngipi sing membahagiakan sebetulnya. Tapi dulu ada kisah, ada seorang santri sing ngipi ngombe banyu kolah namun menjadi sebab matinya si santri niki gara-gara tidak ngerti ilmunya ketika tidur dalam kondisi mimpi. Contoh, kita ini mesti tahu ya bahwa mana sih mimpi yang menyenangkan hati jenengan. Mimpi cetok gurune, mimpi panggih wong tuane, mimpi panggih putrane, mimpi bilang ilmu gurune. Itu mesti nyeneng nih. Tapi kalau Anda tidak bisa memberikan takwil, ya hati-hati nih, bahwa untuk baik, ya. Makanya dulu saya pernah, ya, saya itu pernah mimpi saya itu. Ketika saya mimpi itu saya datang ke kiai saya takwilkan mimpi saya suruh mentakwil itu menjelaskan dengan detailnya namanya takwil itu. Ini betul dipun takwil kalau kiai itu loh. Hati-hati dalam mentawilkan mimpi saya. Ini bagus. Nanti kalau tak tawil, jangan-jangan tidak sesuai dengan apa yang akan terjadi dalam diri kamu. Mengapa nih? Kalau itu pernah mimpi ngaji kali guru Bonsedula dengan kitab yang setebal Quran tumpuk 5 kira-kira. Kitabnya sama nonton itu tebalnya kitab. Itu ngajinya cukup dengan saya digandeng sudah motor. Itu pernah mimpi digandeng oleh guru mursyid saya, guru toreko saya,
digandeng dengan sepeda motor rumah kula. Ketika dalam perjalanan itu saya membaca ngajak kitab Toro Quran Saman Tumbuk 5 kandele sak wonten iki kitab. Dan hebatnya satu pun saya ketika bangun tidak ada yang ingat. Terus saja tanya kiai saya bilang gini, subhanallah, justru itulah yang terbaik. Ketika satu pun tidak ada kamu ingat, itulah yang terbaik. Malah nggak tahu. Ini mimpi. Maka ketika Anda menemukan mimpi di malam hari atau siang bolong wong ngipi, tapi biasanya wong turu ngawan ngipi untuk muncul, kecuali ngipi ketok wong soleh kan ya. Lanjut ngipi ketok wong soleh, niku boten main-main dikatakan, tidak main-main. Ngipi ketemu wong soleh, ngipi ketemu guru sing soleh, niku boten main-main. Tapi nek ngipine ketemu guru kaya main-main kasihan ya, bukan guru yang soleh. Itu ketemu guru yang soleh itu pasti. Karena apa? Orang yang soleh, setan pun tidak bisa menyerupai dengan orang yang soleh. Kalau Nabi Muhammad tidak menyerupai setan, orang-orang soleh pun juga setan tidak mampu untuk membo jadi jenis wong soleh niku wau. Adabiannya bagaimana Ustaz? Kalau kamu mimpi dengan hal yang membahagiakan dalam mimpimu itu, maka bangun tidur memujilah kamu pada Allah. Alhamdulillah. Karena hakikatnya mimpi itu gambaran dalam hidupmu juga. Diberitahukan oleh Allah. Maka ketika baik, maka mimpi dengan baik, bangun kamu harus mengatakan, wah, memujilah kamu kepada Allah, membaca alhamdulillah. Setelah baca alhamdulillah bagaimana Ustaz? Kemudian dimangla kita kok hilang. Uang tua lagi, mana wangi-wangi tua elegan. Nangge toko moto. Wa'awilhu bi khairin laniki. Takwilkanlah mimpi yang bahagiakan kamu itu dengan takwil yang baik. Kalau kene tafsir mimpi. Apabila Anda mimpi baik, maka tafsirkanlah mimpi baikmu itu dengan hal yang baik. Nah, mimpi sing kita membahagiakan dengan takwilkanlah tafsirono mimpimu di mimpi sing apik. Bi khairin munasibin. Kenapa? Yakunu mongko ana apa ru'ya iku kadzalik. Maksudnya ngeten. Lek sampean ngipi kok nyenengno. Aja sampai syukur wong sampean critani dalam habis mimpi tadi, aja ndang crita sih. Saya tepeng nanti ya. Kalau kamu mimpi baik, silakan Anda datang kepada orang yang soleh, agar orang soleh saya ngerti loh, nggak mau seorang ngerti ya baik gini kok. Karena aturannya memang seperti ini. Kalau Anda mimpi yang sekiranya membahagiakan panjenengan, datanglah kepada orang soleh, minta urut tafsirkan. Biasanya orang soleh niku duwene barang apik, maka hal jelek pun bahkan bisa ditafsirkan dengan kebaikan. Mimpi ini apa niku ditafsirkan dengan kebaikan. Kenapa? Karena mimpi yang membahagiakan Anda kemudian ditakwil oleh seseorang yang takwilannya bagus, maka begitulah yang akan terjadi pada diri kamu melalui mimpimu yang ditakwilkan dengan baik. Lalu mau tak lek sampean mimpi kok mbok critakno wong saleh, mesti sing ditakwili wong saleh yang ditafsirkan mimpinya pasti dengan kebaikan. Lah padahal setiap mimpi yang ditafsirkan dengan kebaikan maka akan menjadi baik pula kadzalika. Karena mimpi itu betul-betul apik. Nah, kemudian wa iza ro'ai kala nalikane mimpi sira maing perkara ya suutan apa nggih ya suutan ngelake apa maka ing sira kata Allah mongko amre karsa sira bilai kelawan Allah minas syarri sangka elek wa tafala lamni dua sirangannya sarika sangka kiwarah kiwnya saking arah kiwat sira kalasan kelawan ping telu
wa tahawalan ngaliya ila jambi kamaring arah lambung sira al-ukhra kang meneh. Iki maknane wau kan ngomongin dhuwur, Anda boleh tidur dengan lambung yang kiri jikalau satu tatkala sampean dalam kondisi mboten niat turu tapi niat rebahan saja. Terus dia rebahan nggih. Layang pokoknya. Itu boleh. Yang kedua, boleh juga Anda tidak tidur ke lambung yang kanan tatkala Anda sedang mimpi buruk. Lah wong biyen kantale kon malih. Lah jadi tekno gurumu kantale walik gurumu mimpi guru apa perlu niku. Lah jadi di pacarmu kantalmu wali itu pacarmu dengan mimpi sampean lho. Cari wong biyen. Lah di sini aturannya, apabila jenengan ngipi sing elek, maka mimpi buruk itu Anda harus hati-hati. Hati-hati. Mintalah perlindungan kepada Allah dengan cara nopo. Yang pertama, lek sampean ngipi elek, tempuhlah cara yang pertama Anda harus meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Lek keluar bujune cuma ben sekiwa kidunan sampean. Lem-lem ke Thailand, jelas lanang manggon ning tengen bareng cocok pengen telu. Sing lanang gubro iki nyakoni dari wong mau ini aku tau ngaji lho, Pak. Ning antar yo ngaji. Omongnya lek ngipi lek kon ngibuni wong pengen telu lan jelas sing kiwa sing lanang. Wes sing lanang sok lomo ibune bojone borok-borok ngipi elek. Yang harus dilakukan orang yang mimpi buruk, satu meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Iki eneng kitabe lho, aku ramen dalil ngobos lah lho, nggih. Ada kitabe, kula ngomongnya nang kitabe mboten karepe kula dhewe. Ada kitabnya ini. Jadi ngidu ping 3, kemudian mindah miringmu untuk ke arah yang lain. Ketika Anda memang pantungan miring, mengentok ternyata ngidelak, ya malih dengan berbaringlah ke arah itu, termasuk miring ngiwo dioleh. Tekala yang kedua, Pak, Anda sedang mimpi buruk. Kemudian wala tuhadis lan ojo nyeritakno sira biha kelawan ru'ya asu ahadan ing wong liya. Iki ada biya wong iki elek lho, Bu. Tata kramane wong iki elek. Lah ngipi apik, mujilah kepada Allah, kemudian takwilkan dengan yang baik, karena mimpi yang baik yang kamu takwilkan baik maka akan terbukti sebuah kebaikan. Enak. Tapi kalau Anda sedang mimpi buruk, maka adab yang ditempuh yang ketiga adalah jangan menceritakan mimpi burukmu pada orang lain yang orang lain itu tidak sholat. Kalau sholat tidak bisa, tidak masalah. Kenapa? Fa innaha mongko sakne ru'ya asu ngipi sing elek iku mang. Iku la taduru ora mbahayake, ora mbahayani apa ngipi ka ing sira. Tapi wa idza qassa nalikane nyeritakaken alaika ing atase sira sapa adun mung suci ru'yan ing impen, dan apabila Anda menceritakan ke seseorang, apabila orang lain menceritakan mimpi buruknya kepada kamu, maka fala tu awil. Ya maknane ngene lho. Lek sampeyan iki mimpi elek kok aja diceritakno. Tur ana wong kok mimpi elek crita ning jenengan, maknane wa idza qassa nalikane cerita alaika ing atase wa'atun wong suci, ketika ada orang lain menceritakan kepadamu akan ru'yan ing Allah, ru'yan ing imban, fala tu awilha, ojo sampai nakwili sira ing ru'ya, hatta yas'ala sehingga takon sapa ahad minka sangka sira dalika ing mengkono takwil. Maknane ngene, ana wong cerita, "Bah ya Allah yu, aku membeli iki keburukan klowe tong."
aku ngumpul unjukur buahnya serbau terkempal itu masalah aku unjukur buahnya serbau terkempal padahal mimpi itu kalau kaitan dengan air biasanya ada berkah tapi ini mimpinya banyu butek gosek banyu butek masalah itu. Maka ketika Anda diceritai konco tentang ngipi jegur banyu sing bau aja ndang-ndang nak sinap nak wili sebelum Anda diminta maksudnya kalau tetap miyau sebelum Anda diminta untuk menakwili atau walaupun tidak diminta tasta'zinu ista'zana yasta'zinu isti'zanan musta'zanan fa huwa musta'zinun wa laka musta'zanan ista'zin la tasta'zin musta'zanan sta'zin lan jalu izin sira ing wong fihi ing dalem takwil lek memang jenengan iki ngarep nakwili aja cendang kok takwili sik lek wonge urung njaluk pentakwilan atau pentafsiran utawa demi jenengan menyelamatkan orang yang mimpi buruk masih orang takoni latikon nakwili mintalah izin kamu untuk menakwilkan mimpinya tapi takwilono sing apik sinaosa mimpine elek dan mimpinya elek. Ya, jadi seperti itu aturannya. Karena tadi sudah saya sampaikan, ketika ada santri ngipi niku ngombe banyu kolah, masya Allah, itu barokah tenan. Santri mau upama ndak diceritakno, dadilan soleh, dadilan ngalime. Banyu kolah perang wudu, biyen wudu kolah senenge. Polai pondok, polai masjid itu biasanya gitu. Karena wong itu kok ngentek nek banyu sekolah, itu padha karo olah ngelu jan luar biasa. Nalika ngipi kok ngumpul takwilkan, wah masyaallah jenengan dan bejokan dan ngipi kok ngombe banyu wudu sekolah. Padha karo sampeyan ngombe berkah sak montendane, insyaallah ngelmu barokah. Upama sing nafsiri kok muni ngono, jadi amal jadi wong soleh tenan. Delalah wong sing ngipi ngombe banyu sekolah diceritakno koncone, dasar koncone mungkin ra ben. Muni ngene, waduh haram bletos ketemu ngombe banyu sekolah masyaallah akhirnya bletos terlalu tabrak kotor. Bletos. Nah, hal ini loh kaitan dengan mimpi, kudu sampai ngoten iki. Lare aja sok gampang nyeritak nongipi ning gone wong sing ora karena penakwil pertama yang bahaya. Yang kedua ketiga masalah. Penakwil pertama yang bahaya ini. Penakwil pertama bahaya. Ini bisa berbahaya betul. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah hati-hati dengan mimpi karena kalau nanti Anda begitu pula ketika Anda diceritain mimpi elek karo kanca jendang mbok takwili sak durunge ndek njaluk utawa jenengan mesakne takwilono minta izin lek ora kula lho nggih mimpi jenengan ngoten niku padahal mikine elek nyemplung banyu yang butet mungkin jenengan iki ajeng nampa keberkahan jadi biasane susah bisa arep nampa susah. Biasanya ngoten, menjadi walaupun mimpi nyemplung banyu budak ya insyaallah jadi badhe panggih berkah. Karena apapun yang ditafsirkan itulah yang akan terjadi. Paham ya? Ojo sok gampang cerita, ojo sok gampang janjimu manis. Ojo sok gampang cerita masalah mimpi, lek sampean gak ngerti jurus-juruse menyikapi mimpi dengan baik. Titik. Ada berikutnya. Wa iza akal nalikane mangan sira ausarib ta utawa ngombe sira. Tabda mongko ngawitana sira bismillah ing nganggo maca bismillah. Waktu mamungkatana sira bilhamdulillah, selamat alhamdulillah. Tak sampai ngombe muni bismillah, mari ngombe alhamdulillah, namanya bismillah, mari mangan alhamdulillah. Waktu lama ngono sira wasrab lan ngombe ya sira, biya menika kelantangan tangan sira. Bismillah lek ngombe tangan kiwa semenono anake. Kok itu biasa. Masalah 70 apa ini jan nopen,
open menantu. Lu kula kok betahan kok seneni ya pernah anak kula kula seneni. Open, bojo kula niku masih open. Ngombe kok karo damel tangan kiwa, nyekel tangan kok tangan kiwa. Ditane tenan. Putra-putra, saya putrane kula seneni. Mbok sing apik, lho tangan kula muluk tangan lu batet. Iki pitahane ya mesti kata. Jadi selalu saya ditegur itu saya. Aku mau kiai bos neni, neni. Ngoten itu. Sampai kelolak nih. Aku mau kiai bos neni. Wong orang neni aku, kau neni aku. Sengwani karo kiai ini punyai. Tak tukur kiai ini punyai. Lah punyai gimboh sarana. Orang tak tukur karo Pak Yai. Senani barang Pak Yai. Bon, beliau makan dan minum dengan tangan kanan. Wa idza qudima ilaika at-ta'amu faqul. Wa idza qudima kan den suguhake ila kamar bapak panganan faqul bahwa kita Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa inna khairan minhum. Kan gitu kan ya. Allahumma ya Allah barik la paring barokah dan pangalaman manfaat kita fima ing dalam perkara razaqata kang sampun paring rezeki tuana ing kita wa lan paring dar panjenengan ing kita khairan ing bagus minhu ini bang ma niku saking ma illa ayakuna kejaba yen ta ana apa ma iku labanan rupa itu nah kecuali sing rupa susu niki kenapa lek ngombe susu upama randuwa barang kira-kira ora masalah ngono nggih illa ayakuna kejaba yen ta ana apa ma iku labanan rupa susu kenapa kalau susu pakul mongko ngucap sira wazidna minhu wazid lan muga nambah tuan minhu saking laban kenapa fa inna laban ikulah saya khairum minhu ikulah seorang suci-wici paira lakuan ya fa inna masalah lakuan ikulah seorang suci-wici kumaksud iku khairun bagus minhu timbang laban artinya tidak ada yang lebih baik daripada susu banyak ya api tenang tidak ada yang lebih dari sesuatu yang lebih baik daripada susu. Masya Allah ini kita makan saja kita harus ada aturannya ya ada aturannya aja sampai dahar nyekel panganan munjuk nyekel ombenan kanthi pangan sing kiwa jadi belajar dari kecil mulane wong panjen nek anake dinai apa-apa sing pangan lan belajari mboten rono pangane sing kiwa dicekeli engko sing gerak tangan tangan dia mboke cetok, lah mboke ra uplong ya sak karepe nampani ya. Cukup tidak banyak bicara. Ibu itu untuk pendidikan anak tidak banyak bicara. Nalika dingai apa-apa karo wong iki anake ya nyambe tamani mbok ono undang dan sing dicekel mbok sing pangan kiwa niku lek mboke cetok lan mbok saiki mbok akeh mbok ora patah betul cetok kata lagi niku karena anaknya butuh biayanya, mungkin buatnya rata pisan kan lho. Sing dicekel tangan-tangannya bocah, betul kok ditapne loro-lorone lah. Iki wong ibu-ibu yang tidak punya pendidikan namanya. Jadi ibu ini ku berpendidikan anak, enjoy pasti, tapi santai tapi pasti. Jadi lek dilungi anake dilungi apa ngoten niku sing dicekel tangan kiwa. Niki wong tuwa biyen, wong tuwa saiki mbok wong mbak saiki kita nom-nom saiki mbok matan-matan iki lho. Mama matan iki lho. Salat apa betul. Wa alaika bi ghasl yadaini qabla ta'am wallahu a'lam bis-shawab. Ini sedikit yang kita kasih, mudah-mudahan ada barokah dan manfaat untuk kita semua yang hadir di aula sa'adah nggih. Amin Allahumma amin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Muhammad Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Pania Octaviana Nur Rahman mulai 3 tahun muti panjang umur sehat selalu kalucingan sanesipun kula hadirin Sri Wahyuni yang lagi sakit batin waduh sakit batin ini tombone Quran ya sama sekali Quran kok mari sakit batin dan zikir ya, sakit batin itu obatnya Quran dan zikir Quran dan zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah apa yang lebih baca sholawat banyak sakit batin itu sakit batin ini tombone zikir maca Quran membaca sholawat yang sebanyak siapa yang baca sholawat al-jaliyah siapa yang baca sholawat al-jaliyah itu luar biasa dan semoga bisa hijrah di jalan Allah SWT dengan istiqomah urung hijrah tolong tapi ini luar hijrah ya ila hadadir ruhi wa hadi Tafari Zani Ansori mohon kelancaran dalam usahanya mau memulai membuka kedai atau warung amin barokah yang sakit Ibu Ika Nurtati Ibu Turiyah binti Sarno Ibu Buminem, mugi Allah ngapura dosane, Allah narik sabar keikhlasan, Allah angkat penyakitnya, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amah wa yubafi'u manzilah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma ighfir lana umurana ma'a hadri qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dinina wa dunyana wa kun lana sahiban wa khalifatan fi ahlina Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima ya Allah wa qalban khashi'an wa lisanan dhakira wa badanan 'alal bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah wa waladan salihah wa salihan wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa umran tawila bi husnil khatimah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin barakatuh Ibu Miskiyam dan Ibu Umaidah ya juga ada juga laumul Fatihah pengumuman mungkin ibu-ibu bimbing siang bisa hadir di aula SPA insyaallah mulai diundang di sana dalam rangka tasyakuran milad ya insyaallah besok juga di jam yang sama ibu-ibu menawi wonten wekdal kersane hadir wonten sobat dunia akhirat ya mungkin mekaten satu pertanyaan boleh wonten nggih dan dua ini satu pertanyaan wonten bisa tutup nanti kakak pelajar yang wonten akhir kalam ngaku kelepatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah ibu-ibu yang mempunyai unek-unek yang mau bertanya monggo dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung powernya Hasan on air banget ya? Tak ada. Sorry ya Pak, aduh ini nggak pakai kacamata, nggak kelihatan. Saya dari keluarga Warohma, nama saya Ibu Umi dari Jawa Tengah Cilacap. Ya, kepriwe. Anu gini, ini saya kan dapat titipan dari teman udah lama, ini tak unek-unek dari kemarin pas Bapak Mujib yang lagi ceramah kebenaran malah ya. Gini Pak, kabarnya ya, doa mawara selamat dunia akhirat keluarganya ya Pak ya. Amin. Sejuta. Pertanyaan saya gini Pak, kan teman saya punya anak perempuan terus yang pertama kan punya suaminya meninggal. Lepas itu yang sama suami pertama dia sebelum suaminya meninggal dia lagi hamil 6 bulan ditinggal. Otomatis anaknya kan lahir udah di luar sekitar 1 tahun, terus dia meninggal lagi sama laki-laki lain. Lepas itu kan anaknya perempuan tuh udah gede, terus dia kan udah nikah kan walinya otomatis hakim ya Pak ya. Halo? Pak. Ada teman punya anak perempuan. Bapaknya meninggal yang pertama. Masih di kandungan, bapaknya meninggal. Terus ibunya nikah lagi. Nikah lagi. Terus nikah lagi otomatis anaknya perempuan udah gede kan, terus nikah dia pakai wali hakim, terus kan waktu ibu kabul itu yang disebut waktu akad nikahnya yang disebut tuh nama ayah pertama atau ayah yang sekarang Pak, karena ayah sekarang itu kan dia nganggap kayak anaknya. Saya minta penjelasannya Pak, saya juga nggak ngerti detailnya, sama saya begitu. Terima kasih atas jawabannya Pak. Ya, sama-sama ya. Foto-foto. Apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Bu. Salam Bu. Aku main dalam apa segera? Oke, ikut dalam. Gebrek. Keprewak ya. Baru di on air Bapak, baru di on air. Kalau nggak ngapa nggak enak nih masalahnya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disebut pertanyaannya ini dulu tak luruskan dulu. Ketika ada perempuan punya anak perempuan masih dalam kandungan, bapaknya meninggal dunia, siapakah walinya ketika nanti anak perempuan itu menikah? Ini yang ditanyakan Bu. Iya, betul. Ya, terus caranya siapa wali nikahnya? Wali nikahnya satu, bapak kandung dari suami yang meninggal tadi. Jadi walinya tidak langsung wali hakim, bapak kandungnya suami yang meninggal tadi bisa menjadi wali nikahnya anak perempuan yang ditinggal mati bapaknya tadi. Kalau mbahnya, maka saudara kandung dari bapak laki-laki tunggal bapak. Saudara kandung bapak laki-laki tunggal bapak. Ini di Matrian, ayo. Timur dulu. Timur dulu.
Jadi saudara laki-laki dari suami yang meninggal. Kalau bapaknya tidak ada, maka saudara laki-laki sekandung dari bapaknya. Kalau saudara laki-laki bapaknya tidak ada, maka anak laki-laki dari saudara dari anak saudara bapaknya. Paham ya? Ponaan lanang sangka anak ibu lanang. Oke loh. Ponaan lanang sangka anak ibu lanang. Itu juga bisa menjadi wali. Jadi tidak langsung wali hakim. Anda wali hakim gimana? Tidak apa-apa. Wali hakim juga boleh. Jadi wali hakim kalau yang disebut otomatis binti siapa? Ya binti yang mati tadi, bukan binti suami baru. Karena suami baru bukan orang tuanya, anak perempuan tadi. Jadi tidak boleh sebut namanya. Jadi kalau binti ya kalau anak saya ya Laila Marsila Fitria binti Ali Mujib, anak saya. Walaupun saya mati tetap binti Ali Mujib bagaimanapun juga. Jadi sebenarnya ya binti siapa almarhum binti almarhum Pak Soso, disebut nama bapaknya sendiri bukan suami sambungan karena itu bukan orang tuanya. Nonton nggih? Jadi sebut siapa nama ya bapak kandungnya sendiri bukan suami sambungan. Bapak kandung bukan suami sambung. Ada yang salah tombol ya. Bapak kandung bukan suami sambung karena kita tetap anak tiri dari suami sambung. Anak tiri dari suami sambung bukan anaknya. Jadi yang disebut adalah nama bapaknya yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi memang menikah itu boleh kok mengangkat wali hakim selama panjenengan anak perempuan jauh dari orang tua berjarak 80 kilo, jarak untuk mengkosor sholat itu boleh. Nah, ada orang kawin lari itu kan, kenapa bahasanya kawin lari? Bukan kawinnya karo Melayu, dan hijab kabulnya lari dari dimana wali berposisi. Maksudnya kan loh. Maka orang yang kawin lari pasti menggunakan wali hakim, sehingga dia harus lari dari mana? Lari dari posisi orang tuanya. Ketika dia lari dari posisi orang tua, harusnya berapa Pak jarak larinya? Mencapai waktu jarak untuk mengkosor sholat. Jadi 80 kilo. Kalau ketulung ngaten, mau jagung bumbang kono mbokal pelautan hijab di sana. Ya mungkin ngaten ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ini menyusul sakit ini Bapak Ustaz. Bukan mireng, suara jenengan bukan mireng. Niki pertanyaan titipan orangnya menunggu jawaban ada di jalan. Orangnya nggak bisa disambut soalnya. Oke. Pertanyaannya misalnya titipan dari Ibu Masita Subang, Ibu Masita Subang. Titipannya bagaimana hukumnya seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya jikalau dia tahu suaminya nikah siri dengan wanita lain. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yajuzu lil mar'ati faskhun nikah. Diperbolehkan bagi seorang perempuan merusak pernikahan dalam arti kalau ini menggugat cerai. Satu, limu asiri zauji krono melarate bujulan nang rakat lupakno panganan, rakat lupakno kelambi. Boleh seorang perempuan merusak pernikahan itu karena mu'siri zauj, karena melaratnya seorang suami. Yang kedua, odik tapi tak enggak, dia bucu ke odik tapi tak enggak, daripada Anda jatuh ke perzinaan, maka Anda ingin menggugat itu diperbolehkan, ya. Odik tapi tak enggak, bahasanya begitu. Meduro. Odik ini ada, tapi tak enggak, orang tangi, ada barangnya tapi orang tangi. Ya, Masya Allah. Jadi kalau ada perempuan yang punya suami odik tapi tak enggak, itu boleh untuk merusak pernikahan itu. Ya. Kita mencatat kembali, saya ingatkan bahwa ada hadis Nabi yang pernah saya baca betul itu, bahwa perempuan yang menggugat cerai suami tanpa ada bledek orang apa moro-moro menggugat cerai,
maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Padahal 500 tahun perjalanan orang menuju surga sudah mencium bau surga. Ini orang sekalipun dia dekat dengan surga tapi tidak tidak bisa mencium bau surga. Ini yang perlu saya ingatkan dulu agar kita bisa hati-hati dalam bersikap. Yang kedua, boleh enggak seorang istri menggugat cerai suami yang suami kasiri? Subhanallah, kalau jenengan bisa sabar menjadi maru yang baik, itu lebih baik. Ketika jenengan punya suami menikah siri, artinya Anda dimbok kan, jadi mbok yang baik, jadi mbok yang legowo, jadi mbok yang ridho dengan suami yang menikah lagi. Subhanallah, Anda pahalanya luar biasa, luar biasa. Dari bojoku ora swarga ya mbok biyen. Dari bojoku lek ngeten ora swarga ya biyen. Ora kok mesti tak lomba dari bojoku. Wangel bojoku niku angel tuturane angel. Iya nenda. Selama Anda bisa kenapa cerai, kalau Anda mampu dan sabar dan Anda memang bisa untuk menghargai suamimu sekalipun menikah lagi dengan siri, itu lebih baik bahwa perempuan yang sabar dengan akhlak buruknya laki-laki dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya Asia Imratul Fir'aun. Dia mendapat pahala yang luar biasa apabila dia sabar dengan suaminya yang menikah siri lagi. Tapi yang kedua, apabila dengan nikah sendirinya suami menjenengan dan penjenengan dipastikan tidak bisa takzim pada suami, tidak bisa menghargai suami, tidak bisa samikna wa ata'na dengan suami, maka Anda akan kena dosa mulu dengan hal ini. Daripada aku mungkin dosa terus berbuat raiso menghargai suamiku yang sudah mengkhianati cintaku, ya itu urusan penjenengan. Boleh ketika dengan sekiranya alasannya tidak bisa menghargai suami, karena istri bagaimanapun harus samikna wa ta'na dengan suami selalu dengan kemaksiatan. Ya. Jadi ketika Anda tidak mampu, dalam arti saya bercerai karena saya tidak mampu untuk berbagi, saya alasannya tidak mampu karena disuruh berbagi, itu mungkin bisa jadikan sebab diperbolehkannya seorang perempuan menggugat cerai. Tapi yang pasti, bukan cerai yang diperbolehkan itu satu karena melaratnya suami, yang kedua karena Allah jurainya itu. Tapi dengan hal-hal yang lain karena itu terjadi, tetapi alasannya selama kita membangun rumah tangga dengan suami sehingga kita tidak menghargai suami kita, Anda akan selalu dosa dan Anda akan dijauhkan dari surga karena tidak bisa membuat mahramnya suami. Dan sehingga daripada ini terjadi, lebih baik kita memutuskan merusak pernikahan ini yang dengan kegiatan cerai, merusak pernikahannya karena saya tidak mampu untuk menjadi istri yang baik ketika ditinggal layo. Ketika saya tidak bisa jadi istri yang baik ketika ditinggal layo, maka hanya dosa yang saya dapat menjalin hubungan dengan jinya. Nah mungkin itu juga menjadi hal yang bisa diperbolehkan juga, walaupun agama sudah tidak menganjurkan itu. Yes. Ya, tidak menganjurkan, tapi kembali kepada apa? Dampak atau mabarat yang didapat. Nah, ketika itu nanti timbul mabarat, dengan dasar menghargai, ya lebih baik kita sampai di sini aja daripada saya nanti dosa mulu, tidak bisa menghargai suami. Padahal tugas istri ada selalu dan selalu menghargai suaminya. Suaminya adalah segala-galanya. Surga istri ada berapa? Suami. Maka kita harus menghargai. Ya, kalau kita bisa menghargai, ya, terus lebih malah. Ya. Mungkin bisa disimpulkan sendiri itu jawabannya ya, bisa disimpulkan sendiri. Saya tidak menganjurkan boleh Anda bisa pahami sendiri dengan apa saya sampaikan ini. Ketika Anda memang mampu menjadi istri yang baik, ditinggal layu, kenapa bisa kamu lakukan? Karena pahala surga akan menunggu penjenengan apabila Anda mampu untuk ditinggal layu. Bukan ditinggal, mampu untuk menjadi mbok wae, jenengan mbok wae barang tua biasanya ya salah loro biasanya. Saya bilang tadi sengaja biasanya. Nah, terserah jenengan. Jadi pertimbangannya memang seperti itulah. Inilah yang seharusnya nanti setelah saya percaya hanya jangan pertimbangan. Jadi ketika saya hanya jangan ngasih pertimbangan, kenapa jabat sambu Pak sabar lama rabu sarga ya, agar jenengan bisa hati-hati tidak mudah untuk menggugat cerai suami. Karena kita pasti hanya surga yang kita harapkan di akhirat nanti, dan kita tahu bahwa suami adalah peluang untuk datangnya surga panjenengan sebagai seorang istri. Maka silahkan
Nah, lebih boleh apa? Ketika Anda udah boleh swarga, ya sudahlah. Dengan dicerai tidak apa-apa, dengan saya tidak apa-apa, karena cintaku itu tulus pada sampean. Rata-rata perempuan tidak tulus cintanya pada suami. Cintanya cinta egois, ya. Cintanya tidak tulus. Kalau seorang perempuan itu cintanya pada suami tulus, apapun yang menjadikan ayah bahagia akan saya lakukan ya. Saya akan menerima ya. Dan ternyata bahagia ayah dengan wayo, ya monggo ya. Kalau itu orang bahagia dengan wayo, silahkan. Saya tetap mengizinkan. Oh, itu istri yang menangis itu ya. Jadi bahagia ayah adalah bahagia umi. Bahagia ayah, bahagia ibu, bahagia abah, bahagia umi, katakan gitu. Selama itu bikin jenengan bahagia, karena saya cintanya pada sampean itu cinta setengah mati, apa cinta mati, ya yang jelas setengah mati cintanya ya. Biasanya ibu itu cinta suaminya hanya setengah mati, bukan cinta mati. Ketika dia ada cinta mati, hal-hal yang membuat suami bahagia pasti akan kamu lakukan, termasuk ditinggal wayuk. Monggo bah, lan jenengan ngersakne wayuk, dan itu menjadi sebuah kebahagiaan yang panjenengan mangga nih. Yang penting itu orang yang saya cinta itu bahagia, saya ikut bahagia. Halo, ngomong apa itu? Hadirin mohon maaf menambahin tadi yang Abah jelaskan tadi. Ini masalahnya sudah bersangkutan juga. Masalahnya sudah bercerai secara Islam gitu sudah intinya. Tetapi seorang suami tersebut tidak mau menceraikan secara pemerintah itu loh Bapak, nggak mau mengajukan ke pengadilan. Itu apa hukumnya bagi suami ataupun bagaimana seharusnya seorang istri tersebut Bapak? Mohon maaf dan mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini loh, kalau bicara agama sudah tertalak kan sudah tidak ada urusan. Banyak kasus kalau bicara seperti itu banyak kasus nih. Kalau sudah seperti ini kan kalau hukum agama terselesaikan berarti kan sudah. Ketika dia tidak mau menceraikan ya tetap ada caranya kok. Selama dia sudah cerai ke pengadilan, banyak di sini juga ada suami yang tiba-tiba ada surat kuning datang ke rumahnya, sudah datang dia tidak mau, saya tidak ingin mencerai, mau disuruh mencerai. Tapi kalau sudah ditalak secara agama, sudah talaknya baik, ya gimana tetap harus dicerai ini. Karena kalau yang tetangga saya itu memang dia tidak nalak secara baik, dia tidak pernah bilang apa-apa, tiba-tiba ada surat kuning datang ke rumahnya untuk tidak mau dia. Nah itu yang tidak boleh, seorang istri tidak boleh ketika itu. Ya. Jadi bagaimana sikap suami itu ya, suami tidak baik, suami yang baik lebih baik dia selesaikan dengan beres, tidak akan tanggungan, ya. Jadi itu urusannya gimana ya? Pemerintah nanti, urusannya mengambil sikap itu pemerintah. Selama itu betul-betul dipercaya, saya itu Pak sudah ditalak baik olehnya. Kenapa saya tidak mau tanda tangan? Karena saya butuh tanda tangannya karena untuk menikah yang kesekian kalinya. Tapi secara agama, bukanlah surat riba, menikah pun sah, siri saja, namanya ijab siri. Ijab siri, itu yang dimenang, yang lanang, macam itu. Ya, makanya banyak kasus dulu ada jamaah yang dinikah siri, dia minta cerai, sang suami tidak mau mencerai, ya sidangmu selawase jadi bojo siri terus, orang sorabinah secara agama tidak bisa menikah lagi dia. Nah itu risikonya nikah siri seperti itu. Makanya walaupun siri ini ono perjanjian. Ketika Anda begini artinya Anda mentalakkan saya atau gimana. Nah di sini yang tertara dengan buku nikah ada namanya surat taklek itu. Jadi perempuan dengan perilaku seperti ini bisa terceraikan dengan sendirinya. Nah ketika nikah siri ini risikonya seperti itu. Ketika si istri mau menikah lagi, selama suaminya tidak mau mencerai, yuraiso
arep selawat telunah ya tetap dibujurne ndek. Nggih. Nah, di situ risikonya nikah siri seperti itu. Jadi aku nikah siri sama orang. Apa nikah siri? Nggak bisa lepas. Makanya nggak bisa lepas loh, nggak bisa lepas. Kita kalau kita nikah pemerintah, itu bisa ada tempat di mana kita harus lepas dari suami. Ada loh, dengan cara menggugat cerai tadi dengan alasan yang tepat. Jadi terima oleh pemerintah, pengadilan agama menerima. Tapi kalau kita nikah siri, mau untuk semanan deh, sing hijabi Melayu wisan. Udah kemenangan apa-apa. Aku sing hijabi aku biyen loh, sing hijabi aku biyen kae, saiki aku urung ngene ya ora iso, tidak bisa. Tidak ada tuntutan kepada siapapun. Tidak bisa menuntut pada siapapun karena itu memang risiko bersama ketika perempuan menyatakan ijab siri, nikah siri, dia tidak akan pernah lepas dari suami selama suami tidak mau melepaskan. Tapi kalau nanti dengan cara pemerintah ini bisa, mungkin ada kok solusinya, tetap ada untuk bisa lepas dari si suami yang tidak mau menandatangani, tetap ada solusi. Andai dia mau mengurus loh ya, andai mau mengurus tetap ada solusi. Tapi kalau siri nggak bisa. Makanya kalau saya hari ini nikah satu orang, hari Jumat dan hari Minggu saya nikah di PPCI satu perempuan. Saya minggu kedua menikah lagi. Dia tidak boleh pernah dengan saya. Dia sama aku belum pekat. Raisa tetap bujuku nikah lagi yang kedua. Bujune loh. Bagaimanapun sang istri tidak bisa menikah lagi. Istri pertama saya tidak bisa menikah lagi. Istri kedua saya tidak bisa menikah lagi sebelum saya talak. Ini kan makanya saya meyakini itu. Jangan dari laki-laki, utamanya laki-laki, jangan sampai main-main dengan namanya sebuah pernikahan. Kalau main-main dengan pernikahan, hati-hati. Pernikahan itu sesuatu yang sangat sakral sekali, biar dia main-main, tunggu tanggal mainnya, besok mesti sorong. Wah, enak ya, saya ucap siri ya, ganti-ganti. Iya toh, terus no. Suatu saat Anda akan merasakan bagaimana mempermainkan hal yang sakral karena begitu dengan misakon golido, sesuatu yang sangat kuat, itu ikatan yang sangat kuat tidak boleh dipermainkan. Maka dikatakan pernikahan adalah sesuatu yang sangatlah sakral. Nah, dari itu muga-muga dulu-dulu sing nikah siri kabeh paringan sakinah mawaddah rahmah sampai resmi. Amin Allahumma amin. Itu yang akan maaf ya, tapi akan itu semua. Ya, mungkin begitu ya. Jadi kalau itu nanti diurus pengadilan itu bisa kok, ada solusi. Kalau dia memang nikah secara pengadilan, karena apa? Perempuan tidak bisa menikah lagi, suami tidak bisa menikah lagi selama surat cerainya. Kalau mau betul cerai itu harus sudah datang surat cerai. Laki mungkin enggak ya, mungkin yang perempuan. Jadi perempuan yang dari cerai bisa menikah secara negara ketika dia sudah membawa buku perceraian itu, baru nanti pemerintah bisa menikahkan kembali. Mungkin gitu ya. Allah. Terima kasih, Bapak Gembel.